Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Biaya Standar. Tetapi sebelum memasuki pembahasan tentang sistem biaya standar, terlebih dahulu membacakan anggota-anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Febri Aldiansah, yang kedua ada Pelana Pelin, yang ketiga ada Setiam N. Akbar, yang keempat ada Itriani, yang kelima ada Iwela, yang keenam ada Natalia Gita, dan yang ketujuh saya Rudianto Doyok. Perlu kita ketahui bahwa definisi sistem biaya standar merupakan biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai aktivitas tertentu dengan asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Kata biaya yang seharusnya dikeluarkan mengandung arti bahwa biaya yang ditentukan di muka adalah pedoman dalam pengeluaran biaya yang harus sesungguhnya. Selanjutnya di slide yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Demikian yang dapat saya jelaskan. Kenalkan, nama saya Itriani. Saya akan menjelaskan sistem biaya standar. Di sini ada definisi biaya standar. Biaya standar merupakan biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai aktivitas tertentu. Dengan asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu, kata biaya yang seharusnya dikeluarkan mengandung arti bahwa biaya yang ditentukan di muka adalah pedoman dalam mengeluarkan biaya yang sesungguhnya. Sebagai contoh, misalnya biaya penentuan berapa biaya bahan baku yang seharusnya untuk menghasilkan satuan produk A. Maka lebih dulu harus ditentukan rancangan produk A yang menggunakan bahan baku dan diproses produksi yang paling efisien. Dengan ditentukannya rancangan produk A dengan menggunakan bahan baku dan proses produksi yang paling efisien tersebut. Selanjutnya dapat ditentukan berapa kuantitas bahan baku yang seharusnya dibutuhkan untuk setiap satuan produk A. Saya akan menjelaskan tentang manfaat sistem biaya standar. Pertama, manfaat sistem biaya standar adalah memberikan pedoman pada manajemen beberapa biaya seharusnya untuk melaksanakan aktivitas tertentu, sehingga memungkinkan mereka melakukan pengurangan biaya dengan cara perbaikan metode produksi, memilih tenaga kerja, dan aktivitas yang lain. Kedua, manfaat sistem biaya standar adalah menyajikan analisis penyimpangan biaya standar dan biaya aktual, sehingga memungkinkan manajemen melaksanakan pengelolaan mereka dengan prinsip kelainan. Berikutnya, kelemahan biaya standar. Tingkat keketatan dan kelonggaran biaya standar tidak dapat dihitung dengan tepat, meskipun sudah ditetapkan dengan jelas jenis standar apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, tapi tidak ada jaminan bahwa standar telah ditetapkan dalam perusahaan. Secara keseluruhan, dengan keketatan dan kelonggaran relatif sama, seringkali standar cenderung untuk menjadi kaku atau tidak fleksibel, meskipun dalam jangka waktu pendek. Keadaan produk selalu mengalami perubahan, sedangkan perbaikan standar jarang dilakukan. Perubahan standar menimbulkan masalah persediaan. Saya Pelana Pelin, di sini saya akan melanjutkan presentasinya tentang pertanggungjawaban dalam sebuah perusahaan. Secara garis besar dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur pada masukannya. Yang kedua, pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diukur pada pengeluarannya.
Yang ketiga, pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang diperoleh dengan investasi di dalam pusat pertanggungjawaban tersebut. Prosedur penentu biaya standar ada 3, yaitu yang pertama, prosedur penentu biaya bahan baku standar. Yang kedua, prosedur penentu tenaga kerja standar. Yang ketiga, prosedur penentu biaya overhead pabrik standar. Baik, saya Natalia Gita. Di sini saya akan melanjutkan hasil persentase dari kelompok 7 yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan biaya bahan baku standar, di mana di dalam biaya bahan baku standar terdapat ada 2. Yang pertama, masukan fisik, di mana masukan fisik ini sangat diperlukan untuk memproduksi sejumlah keluaran fisik, bisa juga disebut dengan kuantitas standar. Dan yang kedua, harga persatuan masukan fisik, bisa juga disebut dengan harga standar. Kuantitas bahan baku dapat ditentukan menggunakan yang pertama, menggunakan penyelidik teknis, yang kedua, menggunakan analisis catatan. Di dalam analisis catatan terdapat 3. Yang pertama, menghitung rata-rata pekerjaan atau pelaksanaan yang sama di periode tertentu di masa lalu. Dan yang kedua, menghitung rata-rata pelaksanaan atau pekerjaan yang baik maupun yang buruk di masa lalu. Dan yang ketiga, menghitung rata-rata pemakaian bahan baku pekerjaan dalam pelaksanaan yang baik. Yaitu kuantitas standar bahan baku dapat ditentukan dengan menggunakan 1, yaitu penyelidikan teknis. Yang kedua, analisis catatan masa lalu dalam bentuk menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk produk dan pekerjaan yang sama dalam periode tertentu di masa lalu. Selanjutnya, menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik dan yang paling buruk di masa lalu. Selanjutnya, menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang baik. Harga standar bahan baku digunakan untuk memeriksa pelaksanaan pekerjaan departemen pembelian dan mengukur akibat kenaikan atau penurunan harga terhadap laba perusahaan. Mungkin sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.